Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat masih istiqomah mencari ilmu, karena ibadah yang paling tertinggi dari sekian macam ibadah adalah ibadah thalabul ilmi, mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita tahu jalan menuju neraka dan menuju surga. Dengan ilmu juga kita tahu mana salah, mana benar. Dengan ilmu juga kita tahu mana sunnah dan mana bid'ah, mana syirik, mana tauhid. Dengan ilmu juga kita bisa menekan nafsu-nafsu kita, yang mana nafsu itu la'ammaratum bisu, selalu mengajak kepada kita kepada kejelekan. Alhamdulillah, malam ini kita masih membahas beberapa kaidah-kaidah perselisihan. Karena kalau perselisihan tidak didasari dengan rumus yang benar, maka yang terjadi adalah pertengkaran. Padahal perselisihan belum mesti harus pertengkaran. Perbedaan itu wajar. Yang tidak wajar adalah perbedaan yang membawa kepada pertengkaran. Kenapa itu terjadi? Dikarenakan tidak dipahami secara rumus-rumusnya, secara kaidah-kaidahnya. Kita masuk pada kaidah yang keenam dari kaidah-kaidah perselisihan, adalah qabulul haqqi minal baghidhi wa raddul batili alal habibi. Menerima kebenaran dari orang yang kita benci dan membantah atau menolak kebatilan dari orang yang kita cintai. Jangan dibalik ya. Kalau dari musuh pasti salah. Kalau dari orang yang dia segani, dia hormati, yang dia cintai pasti benar. Itu keliru. Karena kebenaran mutlak tidak mesti berada kepada orang yang kita cintai. Dan kesalahan yang mutlak tidak mesti terjadi kepada orang yang kita benci. Barometer kebenaran itu adalah mencocoki kepada Al-Quran dan Sunnah. Siapapun orangnya yang dia mencocoki Al-Quran dan Sunnah, walaupun itu dari musuh kita, dari orang yang kita benci, maka tetap kita katakan itu benar. Dan jikalau ucapan itu muncul dari orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, kita hormati, tapi manakala ucapan itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kita tolak. Itu agama yang benar, yang para ulama-ulama kita mengajarkan sikap yang demikian itu kepada kita. Dan ini adalah perbedaan antara salafi dan non-salafi. Ini prinsipnya salafi. Kalau non-salafi pokoknya wah, ketuai ngomong pasti benar.
Kalau yang ngomong itu lawannya dari ketuanya pasti salah. Kita keluar dari kelompok itu menjadi salafi. Nah ternyata salafi kok podo wae. Lah wis piye lah. Percuma kita keluar dari non salafi menjadi salafi, ternyata cara berpikirnya sama. Paham itu ya? Kaidah tadi kita sebutkan ucapan Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Shawa'iqul Mursalah. Beliau mengatakan termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk mengambil kebenaran, termasuk orang yang Allah berikan kepadanya hidayah, manakala dia mengambil kebenaran itu dari mana munculnya kebenaran itu. Dan bersama siapa kebenaran itu berada. Walau kana ma'aman yubghidhuhu wa yu'adi. Walaupun kebenaran itu muncul dari orang yang dia benci dan dari orang yang dia musuhi, tetap dia ambil. Karena itu kebenaran. Waraddil batili ma'amangkan. Dan termasuk orang yang Allah beri hidayah adalah seseorang yang menolak kebatilan. Ma'amangkan. Bersama siapapun kebatilan itu bersamanya. Walau kana ma'aman yuhibbuhu wa yuwali. Walaupun kebatilan itu bersama orang yang dia cintai dan yang dia loyalitasi, tetap ditolak. Ini adalah orang yang dapat petunjuk. Berarti mafhumnya orang yang tidak mendapatkan petunjuk gimana berarti? Mengambil kebenaran mutlak dari siapa? Orang yang dia cintai dan yang dia loyalitasi, dan menolak kebatilan dari siapa? Dari orang, dan menolak apapun bentuknya dari orang yang dia benci dan yang dia musuhi. Bisa dipahami? Ini kalau terjadi di dua kubu Pak ya. Dua ustadz saling bertengkar salah satu kan. Ustadz A sama Ustadz B. Antum di pihak mana? Ustadz A. Yang satu di pihak Ustadz B. Ustadznya bertengkar, antum bela siapa? Bela siapa? Bela yang benar. Bisa membela yang A dan bisa membela B. Kita membela kebenaran. Jangan membela A. Karena A itu bukan Rasul. Bisa salah, bisa benar. Jangan bela B. Karena B bisa salah, bisa benar. Walaupun A tadi ustadzmu dan B bukan ustadzmu. Karena kita diajari oleh manhaj kita membela kebenaran, bukan membela ustadz. Kalau kita diajarin membela ustadz, sama aja dengan kelompok yang lain. Membela dengan kebutaan. Itu kekeliruan yang fatal. Nanti Anda akan dipertanggungjawabkan itu di depan Allah. Apalagi pembelaan yang sudah mengeluarkan ucapan kata-kata yang tidak baik kepada lawannya. Bisa dipahami? Jadi ya kalau Ustadz A, Ustadz B mau bertengkar ya Anda sebagai makmum ya, kita sebagai makmum ya
Kalau bisa damaikan. Kalau nggak bisa didamaikan, ya sudah, Anda nggak usah ikut-ikut. Yang penting kita belajar mengambil kebenaran. Dah cukup. Karena mereka sama-sama ahlu sunnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal-Mutafaqih. Kata Imam Syafi'i, ma kallamtu ahadan qattu illa ahbabtu ayyuwaffaqa wa yusaddada wa yu'ana wa yakunu alaihi riayatun minallahi wa hifdhun wa ma kallamtu ahadan qattu illa walam ubali bayanallahu al-haqqa ala lisani aw lisanihi. Kata beliau, tidaklah aku berbicara tentang seseorang, komentar tentang seseorang. Tidaklah aku bicara tentang seseorang kecuali aku senang kalau orang tadi dapat taufik dan dapat hidayah dan ditolong oleh Allah. Bayangkan, dia komentar tentang orang, ngomentarin orang. Justru beliau berharap orang tadi itu ditolong oleh Allah dan diberi taufik oleh Allah. Berarti apa? Ya, dia berharap dia itu yang benar, aku yang salah. Poin kedua, terus setelah dia dapat hidayah dan ditolong oleh Allah, maka dia dijaga oleh Allah. Aku yang salah. Poin yang kedua, tidaklah aku berbicara komentar orang, Pak ya, mengomentarin orang. Saya nggak peduli. Allah itu menjelaskan kebenaran lewat lisanku atau lisannya dia. Bayangkan, Pak. Jadi hatta Syafi'i pun mengatakan kebenaran itu bisa melalui lisanku dan bisa melalui lisan dia. Padahal dia itu orang yang dikomentari menjadi musuhnya, Pak. Ini dalil. Kebenaran itu nggak mesti dari kita, bisa dari musuh kita. Agama kita mengajarkan untuk mengambil kebenaran dari manapun dia berada dan bersama siapapun dia. Karena selain Rasul tidak bisa dipastikan selalu benar. Dan tidak bisa dipastikan dia selalu salah. Terkadang benar, terkadang salah. Tapi kalau Anda mengangkat ustadzmu selalu benar, sama saja Anda memposisikan dia sebagaimana Rasul. Secara kenyataannya itu Rasul. Enggak kok, aku enggak menjadikan Rasul kok. Itu kan omonganmu. Tapi secara prakteknya ustadzmu itu kamu jadikan kayak Rasul. Karena kebenaran mutlak itu bersama ustadzmu. Bukan begitu kita beragama. Kalau andai kata begitu keadaannya, berarti apa yang terjadi di antara para sahabat, perbedaan, di antara tabi'in terjadi perbedaan, wajar kok. Wajar kok. Bahkan di usul fikih apa? Qaulus sahabi, ucapan sahabat itu laisa bi hujjah terhadap sahabat yang lain. Loh, itu ucapan sahabat loh. Itu nggak bisa menjadi hujjah bersama, nggak bisa menghujai kepada sahabat yang lainnya.
Karena yang bisa menjadi hujjah adalah dalil. Itu di zamannya sahabat. Kok bisa di zaman kita ucapan ustadz menghujai ustadz yang lain, kan lucu tadinya. Kadang-kadang lucu kalau kita lihat kayak gitu itu. Dan itu ngerinya orang-orang yang baru belajar dicekoi kayak apa nggak tahu. Sehingga memiliki asumsi yang demikian itu, padahal itu keliru banget. Jauh dari minhajun nubuwah. Nah, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam, kitab Usul Ibnu Hazm juz 4, beliau mengatakan hadhihi jawami'ul haq. Ini adalah kesimpulan-kesimpulan pilar-pilar kebenaran. Di antara pilar-pilar kebenaran itu apa adalah wa akhdhul haqqi mimman atabih. Mengambil kebenaran dari siapapun orangnya yang membawa kebenaran itu. Wala in kana la khaira fi, walaupun kebenaran itu datang dari orang yang tidak punya kebaikan. Walaupun kebenaran itu dibawa oleh orang yang tidak punya kebaikan sedikit pun, tetap kita terima. Bayangkan Mbak ini, kepada orang yang tidak punya kebaikan pun, selama itu kebenaran, wajib kita terima. Wa mimman yajibu bughdhuhu wa ib'audu. Kebenaran itu wajib kita ambil dari orang yang wajib kita benci dan wajib kita singkirkan. Bayangkan, dari orang yang wajib kita benci dan wajib kita jauhi, kayak ahlul bidah. Wajib kita benci, wajib kita jauhi kan. Tapi tetap kalau itu memang kebenaran dari mereka, kita ambil. Taruhlah ahlul bidah ngomong gini, sholat fardu itu wajib hukumnya. Antum bilang apa? Gak. Lu kenapa gak? Karena antum ahlul bidah. Lah lucu kan? Andai kata mereka bilang zina itu haram, gak. Kenapa kok enggak? Karena antum ahlul bidah. Lah lucu. Selama itu benar, mencocoki Al-Quran dan Sunnah, walaupun dari orang yang wajib kita benci, wajib kita jauhi, wajib kita tendangi, taruh gitu, taruh gitu ya, ditendangi atau dibukuli, taruhlah begitu. Selama itu kebenaran, tetap wajib kita terima. Wa alla yuqallida fadilin wa in kana mahbuban wajiban ta'zimuhu. Kata Ibnu Hazm, enggak boleh kita taklid, ngikut kesalahan orang yang mulia. Walaupun orang yang mulia itu kita cintai dan wajib kita agungkan. Walaupun dia itu mulia, wajib kita agungkan selama itu salah. Enggak boleh kita ikuti. Kalau Anda ngikutin orang yang salah, itu jenenge taklid, Pak. Itu jenenge taklid. Kita ini salafi, lah kok jatuh pada pentaklitan terus gimana gitu kan? Padahal ciri khas salafi itu adalah dalil, bukan taklid. Ciri khas salafi itu nabdut taklid, menyingkirkan pentaklitan, memberantas ketaklitan, itu ciri khas salafi. Lah kok piye terus kemudian kita terjerumus di dalamnya. Tidak mengambil ucapan seorang alim, tidak mengambil ucapan seorang ustadz,
kibar atau bukan kibar, manakala itu salah, itu bukan berarti merendahkan beliaunya, bukan berarti menurunkan martabanya, bukan. Justru kita nggak mengambil pendapat dia manakala itu salah, justru itu menjunjung tinggi martabat ustadz itu. Jangan kebalik. Kadang-kadang, loh awakmu lo kok nggak ngambil ucapan senior kita lo? Loh, apa hubungan senior dan junior? Siapa yang mengajarin kita kalau senior pasti benar dan junior pasti salah? Ini ilmu dari mana? Ada senior dan ada junior. Junior harus mengambil pendapatnya senior. Dari mana ini? Agama dari mana? Siapa yang mengajarin ini? Bukankah ulama-ulama kita menerangkan pengambilan kebenaran itu bukan dilihat dari senior dan juniornya, tapi siapakah, ucapan siapakah yang mencocoki Al-Quran dan sunnahnya Nabi di atas pemahaman para salafus soleh. Itu kebenaran. Baik ya. Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'i Fawaid, Ibnu Qayyim dalam kitab itu membahas tentang perilaku ahlul iman wa ahlul ilmi. Bagaimana perilakunya orang-orang yang punya ilmu, perilakunya orang-orang yang punya keimanan kepada Allah. Bagaimana sikap mereka dan perilaku mereka. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan tentang mereka, yarudduna ala kulli qailin batilahu. Ahlul ilmi wa ahlul iman itu membantah, memberantas kebatilan siapapun orang yang mengatakannya. Siapapun orangnya yang mengatakannya pasti dibantah, diberantas. Wa yuwafiqunahu fima ma'hu minal haq. Ahlul ilmi wal iman itu akan mencocoki kepada siapapun dia selama kebenaran itu bersama dia. Fahum fil haqqi sallamahu wa fil batili harrobahu. Mereka itu pada kebenaran pasti menerima dan kepada kebatilan pasti dia akan perangi. La yamiluna ma ta'ifatin ala ta'ifatin. Dia tidak akan condong pada satu kelompok dan tidak condong kepada kelompok yang lainnya, tidak. Mereka tidak memiliki model. Pokoknya aku condong kalau kelompok ini aja, enggak kelompok yang lain, tidak. Mereka tidak punya kefanatikan ke kelompok manapun. Mereka hanya fanatik kepada kebenaran, bukan fanatik kepada kelompok. Fenomena sekarang ini coba kita lihat di sekitar kita. Kita ini condongnya mek satu kelompok tok. Kelompok yang lain enggak condong. Pokoknya wis ana pokoke iku. Sing bener adalah sama kelompok kutok, sama grup kutok. Yang selain grupku salah. Ini ajarannya sopoi. Siapa yang mengajarin kita kayak gitu siapa? Kita harus selalu berputar bersama kebenaran teman-teman semuanya. Wala yajhaduna haqqaha. Dan mereka tidak akan mengingkari kebenaran yang bersama kelompok manapun. Selama itu benar diambil dan dilaksanakan dari siapapun dia. Faham kaidah ini? Ingat,
Kaidah Ahlussunnah gimana tadi? Menolak kebatilan siapapun yang ngomong itu. Baik orang yang kita cintai, yang kita taklimi, pokoknya salah tetap dihukumi salah dan kita tolak. Paham ya? Menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu muncul, walaupun dari orang yang kita benci, yang kita musuhi, baik dari orang yang wajib kita jauhi, selama itu benar maka wajib kita lakukan dan kita terima dan kita ambil. Pak Muborai, jelas insya Allah. Paham, ini kaidah salafis yang tenan iki. Kita ini orang awam, ojo sampai melu-melu kepada pertengkarannya ustadz, yang terkadang pertengkaran itu kita nggak jelas apa sebabnya. Ya toh? Selama dia masih salafi dan Ahlussunnah, wis to ngaji. Kalau dia menerangkan lalu mendatangkan dalil Al-Quran dan Sunnah, diambil. Diambil. Jangan diblok-blokan. Aku pokoknya sama kelompok ini, enggak kelompok si A dan B. Itu dari mana aturan kayak gitu itu? Jelas insya Allah? Baik. Selanjutnya, kaidah yang ketujuh. Tarkizu raddil mukhalif ala raddi khotoihi la ala qailihi. Fokus membantah, fokus di dalam membantah, itu fokuskan kepada ucapan yang salah. Jangan Anda membantah orang yang berbicara. Bedakan Pak ya, saya contohkan nih. Contoh nih, saya salah nih. Menurut antum saya salah. Saya punya pendapat begini-begini. Taruhlah saya punya pendapat boleh belajar ilmu mantek. Misal contoh. Dan ilmu mantek itu terbagi dua ya. Ada mantek yang murni bagian dari ilmu bahasa, dan ada ilmu mantek yang itu isinya ilmu kalam dan filsafat. Di ilmu yang pertama itu murni ilmu bahasa, nggak apa-apa belajar ilmu mantek, karena murni ilmu bahasa, tidak ada kaitannya dengan mantek, nggak ada kaitan dengan falsafah dan ilmu apa? Ilmu kalam. Taruhlah itu salah menurut antum. Antum bantahnya kepada ucapan anak yang salah doang. Bantah itu. Dalilnya ini. Anda gak usah komentar orangnya. Gimana contoh komentar orangnya? Lah memang Khaliful Hadi itu memang wonge bodoh. Wonge ini. Itu jenenge ngomentari orang Pak. Itu namanya kebablasan itu. Itu keliru. Tidak ada satupun buku yang saya baca di dalam membantah seseorang itu membantah orangnya. Keliru Pak. Kalau membantah ucapannya dan perbuatan yang salah, monggo. Bantahan. Jangan Anda membantah pribadi orang yang berbicara. Itu nggak ada salafnya itu. Itu perkara baru yang kamu bikin itu, membantah orangnya itu. Membantah pribadinya. Misal contoh ada seorang yang antum anggap salah, dia punya utang piutang yang nggak bisa dibayar, misal contoh. Antum nggak usah membahas tentang utang piutangnya. Apa urusan kamu dengan utang piutangnya? Andai kata dia punya kesalahan apa lagi gitu kan, antum nggak usah bahas itu.
Itu cukup baina wa baina Allah. Wa baina orang yang dia utangin. Antum nggak perlu itu. Antum fokuskan saja kepada ucapannya yang salah. Pernah kita lihat bagaimana Syekhul Islam membantah orang Jahmiyah semuanya. Itu langsung pribadi ya, nggak ada. Padahal itu jelas-jelas ahlu bid'ah loh ya. Itu saja nggak diperbolehkan apa? Membantah pribadinya. Itu namanya mencaci maki Pak, bukan namanya membantah. Tapi sekarang luar biasa Pak. Di medsos, lihat itu orang-orang itu. Dikulitin, orang yang berbeda dikulitin Pak. Ini ilmu dari mana ini? Katanya manhajus salaf. Mana salaf siapa yang kamu pakai? Bukunya di mana? Yang menerangkan itu di mana bukunya? Taib ya. Berkata Syekh Dr. Bakar Abu Zaid. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Ar-Rad al-Mukhalif min Usulil Islam. Kata beliau, farraddu yungsobu alal maqalatil mukhalifatil madhmumah la ala qailiha. Membantah itu hendaknya difokuskan kepada ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang tercelah, ucapan yang tercelah itu yang kamu bantah. La ala qailiyah, bukan kepada orang yang mengatakannya, bukan kepada pribadinya orang yang mengatakan itu. Jenengan kalau nggak senang sama orang, jenengan bahas apa nih? Apa nih yang jenengan bahas? Pribadinya apa kesalahan nih? Orang-orangnya sekalian ya. Pribadinya ya kan. Sampai urusan keluarganya pun antum habisin gitu ya. Urusannya apa tuh dengan keluarganya dia? Oh dia mukulin istrinya. Oh dia, lah apa kamu bahas urusan dia dengan istrinya? Antum itu banget yang ngurusi uang apa? Fokus di ucapan yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ngapain kamu terlalu kemana-mana? Justru nggak mengena pada sasaran. Yang terjadi adalah cacian, bukan nasihat. Bukan nasihat. Karena itu pasti fokus di ucapan yang salah. Benarkan ucapan yang salah itu dengan dalil. Itu namanya diskusi. Diskusi argumen. Membantah kesalahan, dibantah gimana benarnya. Dengan argumen, dengan dalil. Bukan dengan caci maki. Kalau andai kata dengan caci maki, siapa yang nggak bisa? Oh tinggal caci maki aja kan? Ya, siapa yang nggak bisa dengan hanya caci maki aja? Mudah caci maki itu, nggak butuh belajar Pak. Nggak butuh belajar, kalau sekedar caci maki nggak butuh belajar. Nah, makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa, kata beliau, fa innar radda bi mujarradi syatmi wat tahwili la yajizu anu ahad. Sesungguhnya membantah hanya sekedar bentuknya mencaci maki, semua orang itu nggak punya kesulitan, gampang bagi semuanya orang Pak.
Allah membantah orang-orang musyrikin saja bagaimana ibadahnya itu pakai argumen, Pak. Membantah itu argumen terkait dengan kesalahannya. Kenapa ini salah? Argumennya mana? Itu namanya membantah. Bukan caci maki. Jadi ketika ada pendapat yang tidak sama dengan kamu, bukannya caci maki kepada orang yang mengatakannya, tapi adu argumen. Kalau memang itu salah, bantah argumennya dengan argumen yang sama. Itu baru logis. Ditolak pendapatnya yang itu berargumen, ditolak dengan cara apa? Dijatuhkan orang yang mengatakannya. Ini akhlaknya siapa ini? Ini akhlaknya siapa? Bantahan, argumen itu bantahan. Jangan dijatuhkan orangnya. Gitu loh, itu aturan main dalam bantah membantah. Bukan dicaci maki dan dijatuhkan martabanya. Maka wahai engkau salafi atau bukan salafi, begitulah aturan mainnya. Coba lihat non salafi kalau membantah Wahabi toh, habis-habisan. Ketika Wahabi punya pendapat, bantahan bagaimana pendapat Wahabi tadi. Bukan lalu dicaci maki ala itu Wahabi. Bodoh semuanya. Loh kok gitu, itu namanya caci maki. Itu namanya tidak ilmiah, Pak netizen, itu enggak ilmiah. Siapapun orang yang kamu anggap Wahabi, lalu dia punya pendapat yang tidak sama dengan kamu, bantahan dengan bantah ilmiah. Gitu loh, jangan caci maki. Kalau Anda nyaci maki begitu, semuanya orang bisa mencari kesalahan. Hatta kamu pun baca kitab juga bisa dikritik salahnya. Karena manusia tetap gak akan lepas dari kesalahan. Jadi ilmiah dong. Ilmiah, argumen yang gimana, datanya di mana. Kita lihat kan begitu. Tab selanjutnya lagi, kaidah selanjutnya. Kaidah yang ke-8. Adamul ingkar fil masail ijtihadiyah. Tidak boleh saling mengingkari pada masalah-masalah yang itu masalah ijtihadiyah. Butuh difokus dulu ke jenengan, Pak ya. Kalau masalah itu masalah ijtihadiyah, nggak boleh saling mengingkari. Anda itu mau ngambil mana saja terserah. Mana yang lebih menenangkan diri kamu ambil. Mau bantah, nggak apa-apa, bantah nggak apa-apa. Ini yang paling kuat menurutku, monggo. Tapi nggak boleh diingkari, dijatuhkan martabatnya nggak boleh. Manakala masalah itu masalah ijtihadiyah. Apa itu masalah ijtihadiyah? Yaitu masalah yang tidak ada nasnya secara jelas dari Al-Quran, dari Sunnah, dan nggak ada ijma'. Masing-masing hanya pandangannya ulama aja. Jadi ketika ada masalah yang tidak ada Qur'annya, yang tidak ada Al-Qur'annya. Jika ada masalah yang tidak ada dalil yang jelas dari Al-Qur'an, dari Sunnah, dan tidak ada kesepakatan, masing-masing hanya ijtihadnya ulama. Masing-masing hanya cara istinbatnya ulama. Jadi kalau secara dalil gamblang itu enggak ada. Semisal ini masalah itu dihukum masalah ijtihadiyah, Pak.
Nah kalau nggak ada nas yang jelas dari Al-Quran, dari Sunnah dan dari ijma, kayak gini ini terserah. Selama ono ulama'i, jangan pakai ini nggih monggo, pakai ini nggih monggo, ora sik tukaran. Nggak perlu saling mengingkari, saling menjatuhkan, Pak. Nah sekarang kayak masalah ijtihad kan masalah ustadz. Podo salafinya lah. Podo-podo ngaku salafi, podo-podo ngajarno prinsip-prinsip salafi lah. Terus dia jatuh dalam sebuah kesalahan. Kesalahan ini belum jelas. Belum jelas, Pak. Apakah ini keluar dari salafi atau enggak keluar? Itu enggak ada kejelasan, itu enggak ada. Sehingga para ustadz yang lain berbeda pandangan. Ada yang mengatakan dia masih salafi kek, ada yang mengatakan dia bukan salafi atau apalah. Ini masalah-masalah yang enggak jelas, Pak. Kayak gini ini enggak perlu kita rame. Anda yang ngomong bukan salafi akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Ada yang ngomong dia masih salafi, ya tetap dipertanggungjawabkan di depan Allah. Antum yang nggak punya kapasitas ilmu untuk menengowai. Orang duwe kapasitas ilmu ngomong wae. Masing-masing kan dipertanggungjawabkan dari ucapannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena belum jelas kesalahannya pun yang mana, pelanggarannya itu yang mana. Yono ulama juga dia ngomong kayak begitu. Terus mana? Kesalahannya itu mana? Kita kan melihat kesalahannya, Pak. Terus ditimbang apakah ini keluar apa enggak. Ini enggak ada kejelasan. Ngono iku masalah-masalah yang belum jelas. Enggak usah rame di sini. Faham ora? Kayak sholat terus masalah fikih, ada yang begini, ada yang kenceng. Kalau Anda menguatkan begini, nggih monggo, gak apa-apa. Kalau Anda yang menguatkan tidak usah digerakkan jari tanganmu ketika sholat, ya gak apa-apa. Karena ini dalil tentang ini masih diperdebatkan. Nggak ada dalil yang paten yang ini. Kayak sendakep ketika sholat waktu apa? Ya tidal, apa irsal, apa qobot. Ini dalil masih diperdebatkan. Gak perlu rame, kayak gini gak perlu rame. Yang mau irsal nggih monggo, yang mau apa? Sendakep, sedekap nggih monggo, udah. Apalagi masalah fikih. Kayak masalah imamnya kunut, makmumnya kunut apa ora. Ini masih perdebatan. Mau kunut nggih monggo, yang enggak kunut ya monggo, wis aman, Pak. Tinggal Anda itu condong yang mana. Karena perselisihannya mana. Masih ada argumen yang mengatakan melok kunut ora apa-apa. Karena imam kunut ikut aku itu juga ada argumennya. Ulama yono. Pelanggarannya yang mana? Enggak jelas. Kalau tidak ada kejelasan yang demikian ini, maka nggak bisa dihukumi. Lalu Anda itu nggak salafi atau bagaimana? Amat heran kalau ada orang yang mengatakan wong sengkunut subuh itu nggak salafi, itu amat heran banget. Masalah apa ini kalau dibilang nggak salafi itu bukan salafi? Masalah fikih, Pak. Perdebatan ulama panjang di situ. Jadi misalnya gini harus dipelajari. Nah karena nggak ngerti keilmuannya, nggak ngerti rumus dalam masalahnya itu menjadi masalah. Menjadi masalah. Perdebatan semakin terusnya. Ini sudah belum? Belum? Apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan begini.
masailul ijtihad. Masalah ijtihad. Man amila fiha biqauli ba'dil ulama lam yungkar alai wa lam yuhjar. Barang siapa yang mengamalkan di dalam masalah ijtihadiyah, mengamalkan pendapat sebagian para ulama, enggak perlu diingkari dan enggak perlu diajar, ditinggalkan, dikomentari, enggak perlu. Wa man amila bi ahadil qaulaini lam yungkar alaih. Dan barang siapa yang mengamalkan dengan salah satu dari dua pendapat tadi, enggak perlu diingkari. Enggak perlu diingkari, Pak. Nggih monggo. Kalau mau berdiskusi mana yang paling kuat terserah. Ya kan? Terserah. Tapi kalau mengingkari, menghajar, terus mencaci maki, ini ilmu siapa ini? Gitu. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Idza ra'aitar rajula ya'malul 'amala alladzi qad ikhtulifa fi wa anta tara ghairahu fala tanhahu." Kata Sufyan Ats-Tsauri, apabila engkau melihat seorang laki-laki sedang mengamalkan suatu amalan yang amalan ini diperdebatkan oleh para ulama dan ternyata engkau punya pandangan berbeda dengan pandangannya seorang laki-laki tadi, maka kamu jangan melarang orang tadi untuk beramal karena beda dengan kamu. Biarkan dia beramal. Kalau andai kata kamu larang terus harus ikut sama kamu gitu, ya lucu malahan. Biarkan dia beramal sesuai dengan yang dia ketahui. Jangan kamu larang. Nanti kamu beda sama ke masjid ini ke masjid. Terus beda dengan kamu. Kamu jangan gini, harus kayak saya. Loh, harus kayak saya itu kamu tuh siapa? Nabi tuh awakmu itu. Ya enggak? Biarkan. Selama itu ada dalil. Selama itu ada dalil dan dalil juga enggak jelas dalam masalah itu tadi, masing-masing bisa beristinbat dengan dalil dan Quran, baru istinbat saja. Nas sorik gamblang jelas. Ini ngomong begini. Ya, enggak bisa kayak contohnya. Ada orang bilang boleh berzina. Loh, dalil tentang larangan zina itu jelas. Ada orang yang ngomong boleh berzina itu kan berselisih pendapat, kamu itu ngawur gitu kan. Oh, jelas dalilnya kok. Jadi ada perkara yang belum jelas. Istidlalnya itu masih kemungkinan dan masih kemungkinan. Ranah tentang itu masih diperdebatkan. Dan banyak banget loh. Misal contoh kayak beberapa kasus fikih, kayak misal contoh minta ruqyah. Ini kan ada sebagian ustadz nggak boleh meminta ruqyah, haram. Padahal dalil tentang nggak boleh meminta ruqyah itu mana dalilnya? Yang jelas. Anda hanya punya 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Di antaranya orang yang nggak minta ruqyah. Itu masih ada pemahaman. Ulama lain memahami itu beda dengan yang kamu pahami. Ayo kita kaji lagi lebih lanjut. Dan saya punya buku tentang ini. Salahkah aku minta ruqyah? Saya terangkan di buku itu nggak apa-apa kalau ada tuh minta ruqyah itu nggak apa-apa. Dengan argumen yang saya miliki. Nah kalau Anda nggak setuju, monggo dibantah kitab saya, monggo dibantah, nggak apa-apa dibantah, biasa, bantah itu biasa. Kalau memang itu salah menurut kamu dibantah, karena saya mendatangkan argumen di kitab itu juga dari kitab-kitab yang ada dan ulama-ulamanya ada. Orang minta ruqyah itu sah saja boleh, nggak ada larangan, nggak ada hukum haram, nggak ada.
Kan begitu Pak. Kayak misal contoh, boleh nggak wanita safar tanpa mahram selama itu aman? Perdebatan Pak di antara para ulama. Dan saya nulis buku tentang ini, salahkah aku safar tanpa mahram selama itu aman? Perdebatan, diperdebatkan oleh para ulama. Kalau mungkin bantah aja kitab ini, nggak apa-apa dibantah. Ada kitabnya, ada argumennya, ada alasannya. Jadi Anda itu jangan kayak bocah cilik lah. Jadi dibantah dengan baik. Argumennya begini, ini salah, begitu. Wong bukunya juga ada, dalil juga ada. Dalil antum bisa dibantah, dalil yang mengharamkan wanita safar itu bisa dibantah. Tapi ini diikat kalau aman. Tetap kami nggak menyarankan wanita itu safar tanpa mahram. Tapi kalau ada orang berpendapat gitu, ya memang punya argumen, punya dalil gitu loh. Jadi gitu ya Pak. Jadi ayo belajar. Baik ya. Cukup dulu insya Allah. Kita cukupkan dulu insya Allah. Kita akan lanjutkan bulan depan insya Allah. Semoga dipahami dan kita tulisin ya nanti biar nggak lupa itu. Mas sampai di bab ini belum selesai gitu ya. Biar nanti tidak mumet lagi nyarinya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.